dibawakan oleh Ustaz Akmal Farhan Al-Arza atau biasa dipanggil Ustaz Farhan. Beliau ini berdomisili di Lampung dan untuk aktivitas offline-nya, beliau ini kuliah, hafalan Quran dan talaqaf bersama masyaik Azhar. Dan untuk online-nya, beliau ini pengisi materi kajian. Masya Allah, itulah sedikit biodata yang saya sampaikan dari pematerinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, baiklah kepada Ustaz Farhan, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semuanya? Sehat kan? Halo? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ya, alhamdulillah ya kalau sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat malam pada teman-teman semuanya yang berada di Indonesia, atau selamat sore kepada teman-teman yang sekiranya sama seperti saya, yaitu berada di Mesir. Karena di Mesir sekarang jam 3 ya. Ya, jam 3. Waktu kita perbedaannya 5 jam. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, dengan perbedaan waktu 5 jam ini tidak menjadikan alasan bagi kita untuk tidak ikut dalam kajian hari ini. Masya Allah. Maka dari itu, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga yang ikut pada kajian hari ini dimudahkannya dalam belajar, dan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, apa bunyinya? Man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang baik. Perhatikan ya kalimatnya. Nah, man di sini itu bentuknya umum, baik itu laki-laki maupun perempuan, semuanya. Apa kata Allah? Man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik. Baik di sini baik di mata Allah ya, bukan baik di mata manusia. Karena kalau baik di mata manusia, kita belum tentu semuanya baik dipandang manusia. Nah, tapi di sini yang dimaksud baik di mata Allah. Apa lanjutannya? Yufaqihu fiddin. Allah faqihkan dia, Allah mudahkan dia dalam urusan agama. Maka dari itu, semoga setelah selesai kajian pada hari ini, kita semua dimudahkan dalam belajarnya, dalam menuntut ilmu, dan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjadi baik di mata Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi orang yang baik di mata Allah. Ya, insya Allah pada kajian hari ini kita akan membahas tentang apa? Ayo. Tentang menyikapi rasa lelah dengan keyakinan pada Allah lah sumber kekuatannya. Baik teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Semua orang pasti memiliki masalah, ya kan? Ya, karena hidup pasti ada saja ujian atau cobaan yang diberikan. Dan Allah itu tidak akan memberikan masalah kepada hambanya di luar kemampuan hamba tersebut. Apa kata Allah? Kallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak bakal Allah ngasih suatu masalah kepada hambanya itu di luar kemampuan hambanya. Ya, maka dari itu Allah memberikan sebuah masalah ke hambanya, pasti di balik permasalahan itu ada hikmahnya yang Allah berikan. Dan perlu diingat teman-teman semuanya, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sampai-sampai Allah sebutkan dulu secara berturut-turut dalam Al-Quran.
Gimana bunyinya? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Kalau dalam kaidah nahwu itu namanya taukid. Apa yang dimaksud dengan taukid? Ada yang tahu? Ayo. Ya, taukid. Ada yang tahu? Penekanan. Ya, taukid itu adalah pengulangan kata yang dimaksudkan agar lawan bicara itu yakin dengan apa yang dia dengar. Jadi, Allah sebutkan 2 kali itu secara berturut-turut, itu ada maksudnya teman-teman semuanya. Gini loh kata Allah, wahai hambaku, setiap kesulitan pasti ada kemudahannya loh, gitu. Nggak percaya nih, gitu. Iya, setiap kesulitan pasti ada kemudahannya. Sampai 2 kali Allah sebutkan itu. Buat apa Allah sampai mengulang kalamnya lagi? Ya biar kita tuh yakin bahwasannya memang setiap kesulitan pasti ada kemudahannya. Ada aja jalannya. Ada jalan buat melewati masalah tersebut. Nah, terus gimana cara kita menyikapi masalah tersebut? Apakah dengan mengeluh? Boleh nggak sih kita mengeluh? Boleh nggak? Nggak apa-apa kok. Siapa yang melarang? Mengeluh itu fitrahnya manusia. Bahkan Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan paus sempat terlintas dengan sifat kemanusiaannya. Kapan ya saya keluar dari persoalan ini? Kapan Allah tolong saya? Itu fitrah manusia mengeluh. Tapi fitrah kenabiannya, karena beliau maksum, diluruskan oleh Allah, jangan mengeluh. Ini adalah jalan atau cobaan menuju kesuksesan. Bagian dari kebaikan yang mungkin kamu udah dapatkan ntar gitu loh. Kata Allah, lakukan zikir ini. Begitu diucapkan zikirnya, dikeluarkanlah dari kesulitan itu. Tapi Masya Allahnya ketika dikeluarkan dari perut ikan paus itu, bahasa Qur'annya bukan saya keluarkan dari perut ikan paus, tapi Allah katakan dengan kalimat yang sangat indah. Di ujungnya ditutup, siapapun yang punya persoalan yang sama seperti Nabi Yunus alaihissalam, punya kesulitan juga, kalau baca zikir yang sama, aku akan bebaskan dari setiap kesulitan. Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Wa zannuni idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa lanjutannya? Kata Allah, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Allah kabulkan doanya ketika dalam fizulumat, kata Allah. Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus, tapi Allah pakai bahasanya dengan kata apa? Wa najjaynahu minal gham. Pakai kata gom. Apa itu gom? Gom itu awan gelap yang menumpuk. Jadi gelap. Kalau orang Arab menggunakan kalimat gom itu pada saat setiap peristiwa yang membuat hidupnya gelap. Jadi apa maksudnya? Maksudnya memang ada orang yang nggak sama, nggak kayak seperti Nabi Yunus masuk perut ikan paus, tapi mengalami masalah yang sangat berat. Kata Allah, baca doa Nabi Yunus ini, maka Allah mudahkan dalam setiap persoalanmu. Nah, jadi jangan cuma mengeluh saja. Kepada siapa kita mengeluh? Apakah pada teman? Curhat ke teman? Bukan ya, bukan. Setiap ada masalah, jalani aja dengan sabar. Sabar, tenangkan pikiran dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, curhatlah ke Allah. Minta kemudahan ke Allah. Dan jangan lupa baca doa apa tadi? Doa Nabi Yunus alaihissalam. Karena setiap permasalahan, mungkin rasa lelah dan lain sebagainya, itu kita harus yakini bahwa Allah lah sumber
kekuatan kita. Cuma pada Allah lah kita memohon pertolongan. Oke? Nah, ingatlah teman-teman semuanya, setiap manusia itu ada cobaan dan ujiannya. Nabi Nuh alaihissalam dengan banjir besar, Nabi Ibrahim dengan dilemparkan ke dalam api, Nabi Musa dengan kezoliman Fir'aun, Nabi Harun dengan pengkhianatan, Nabi Daud dengan peperangan, Nabi Ayub dengan penyakit, Nabi Yusuf dengan perpisahan, dipisahkan beliau dengan saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, Nabi Sulaiman dan kerajaannya, Nabi Yakub dengan penglihatannya yang buta, Nabi Yunus dengan kesabarannya, Nabi Isa dengan fitnah, Nabi Muhammad dengan cacian dan hinaan. Semua ada cobaannya. Dan ketika dapat cobaan, masih mau bilang, kenapa harus aku ya Allah? Padahal kita tahu cobaan para nabi itu gimana susahnya. Masih mau mengeluh. Nih, anak ada cerita sedikit. Pernah juga anak sampai bilang, kenapa harus aku ya Allah? Gitu ketika dapat masalah. Ketika itu anak baru datang ke Mesir ini, berapa bulan ya? Pokoknya udah berapa bulan ketika anak di bis, itu bawa tas. Isinya dalam tas itu ada HP-nya. Nah, waktu itu anak tidur tuh di bis. Bangun-bangun ketika sampai, HP anak hilang. Nah, kalau hilang HP sekali itu kayak, oh ya udahlah, mungkin ini cobaan, ujian gitu kan. Tapi masalahnya kan udah nggak ada HP, kita butuh dong komunikasi kepada orang tua. Minjemlah HP teman yang waktu itu punya 2 HP dia. Baru aja minjem hari Senin, hari Jumat itu udah hilang lagi HP-nya. Baru minjem, nggak sampai itu seminggu. Nah, kalau yang pertama itu mungkin kesalahan anak tidur jadi lalai. Nah, tapi kalau ini enggak. Ini ketika itu HP lagi dicas di rumah dan anak-anak rumah semuanya sholat Jumat. Jadi pulang sholat Jumat, rumah udah dibobol, HP hilang. Dan kebetulan ketika itu HP anak dicas, di samping HP itu ada HP iPhone, HP anak Oppo waktu itu. Itu nggak diambil, yang diambil HP anak. Di sampingnya lagi ada laptop yang besar, tapi nggak diambil juga. Nah, nyampe bilang kenapa harus HP orang yang hilang gitu. Padahal di situ ada yang lain. Mungkin kebetulan yang pencurinya itu buru-buru dia. Nah, yang buru-buru sehingga cuma berapa menit doang dia ngambil. Nah, yang diambil itu HP anak sama teman anak satu lagi. Jadi 2 HP doang. Tapi apa dibalik itu semua? Anak langsung istighfar. Mungkin ada aja kesalahan yang anak perbuat apa gitu. Sampai nanya-nanya ke teman, apa yang buat kayak gini gitu. Mungkin kurang sedekah katanya. Dinasehatin. Oh iya juga ya. Mungkin anak kurang sedekah gitu. Karena ketika orang minta-minta gitu. Ada aja kadang di dalam hati tuh, ya ada usaha dikit kayak gitu kan. Nah, karena lebih lebih leluasa gitu, kayak plong gitu ngasih, yang ketika orang itu sambil berusaha kan ngasih jual tisu lah atau apa, lebih enak gitu ngasihnya. Waktu itu mungkin kayak ada rasa nggak kasihan gitu. Jadi Allah peringatkan anak dengan hilangnya HP. Nah, di balik semua permasalahan itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Jadi ketika hilang HP itu, anak jadi ngerasain sambil kuliah, kerja gitu, sambil mencari uang lah untuk beli HP. Jadi waktu itu kerja di salah satu restoran di Mesir itu. Tapi yang punya orang Indo, jualan bakso. Nah, itu nggak setiap minggu, mungkin seminggu 2 kali, dan itu 2 bulan lebih setengah. Setiap kiriman orang tua itu anak tabungin. Nah, yang dapat hasil kerja itu, yaitu tuh kehidupan sehari-hari.
Dapatlah waktu itu sekitar 6 juta. Akhirnya minta lah ke orang tua beli HP baru. Nah, digantinya iPhone, alhamdulillah kan. Nah, itu hikmahnya. Yang penting ketika minta itu jangan langsung minta. Kalau bisa kita itu usaha dulu. Sehingga orang tua itu pasti, orang ini udah berusaha, dia udah nabung. Pasti dikasih akhirnya. Kalau kita cuma hilang terus minta aja, itu malah kadang-kadang nggak dikasih. Makanya kita harus usaha dan insya Allah dapat yang lebih baik. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, ada beberapa hal penyebab datangnya kesulitan yang sering kita alami. Yang pertama apa? Meninggalkan sholat atau sering menunda sholat. Teman-teman semuanya, sholat adalah ibadah wajib bagi umat muslim. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Kalau tiangnya masih kokoh berdiri tegak, dapat dipastikan hidupnya akan diselamatkan. Dan sungguhlah beruntung. Tapi kalau meninggalkan sholat sekali aja, maka tiang agamanya itu pasti runtuh. Dan itulah yang bisa jadi penyebab kesulitan hidup seseorang. Loh, tapi kok ada orang yang hidupnya kaya raya, kayak nggak ada masalah, tapi dia nggak pernah ibadah. Wah, itu loh yang bahaya malah. Itu yang lebih bahaya. Itu namanya istidraj. Allah tutup hati dia, Allah beri dia kenikmatan sehingga dia lupa apa tujuan dia di dunia. Apa tujuan dia di dunia? Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Allah itu menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Tujuan kita di dunia cuma untuk beribadah. Mencari bekal buat di akhirat. Yang kehidupannya, yang benar-benar kehidupan sesungguhnya. Kalau dunia ini fana teman-teman semua, akan hancur suatu saat. Dan kita suatu hari akan mati. Maka dari itu, carilah bekal kita sebanyak-banyaknya di dunia. Kalau ngurusi perihal dunia, ya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa juga beribadah. Makanya itu moto anak itu apa? Kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Asik. Ya kan? Ini benar, ini kata guru anak ketika di pondok waktu itu. Jadi jangan khawatir tentang masalah dunia kita. Kalau kita mengejar akhirat, ya kita beribadah, kita mencari ilmu, menuntut ilmu, insya Allah akhirat tuh, dunia itu akan mengikutimu. Dan benar itu, orang-orang soleh, insya Allah, Allah cukupi kehidupannya di dunia. Pasti merasa cukup, nggak ada yang sengsara. Nah itu yang pertama. Yang kedua, itu durhaka terhadap orang tua. Jika pernah durhaka kepada orang tua, sesegeralah minta maaf pada orang tua. Dan berbaktilah pada mereka, karena hal ini bisa jadi termasuk penyebabnya munculnya kesulitan dalam hidup kita. Dan pasti, kalau durhaka kepada orang tua merupakan salah satu dosa yang besar. Yang lebih parah lagi itu Allah nggak bakal ridho. Ridho walidain. Wasakhatullah fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah ya ridhonya walidain. Kalau orang tua aja nggak ridho, gimana Allah mau ridho? Ya kan? Makanya itu harus diperhatikan terhadap orang tua. Jangan sampai kita durhaka. Nah, banyak kategori durhaka terhadap orang tua. Salah satunya kurang hormat, atau ada kata-kata yang menyakitkan hati, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mari introspeksi diri kita dan meninjau bagaimana muamalah kita kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Oke? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jauh lisan dan hatinya dari Al-Quran. Adanya Al-Quran
adalah sebagai petunjuk bagi manusia dalam kehidupannya, yang dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Jadi menjauhi Al-Quran atau mengabaikannya itu sangat-sangat bahaya sekali, teman-teman semuanya. Bisa membuat seseorang benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Seperti keterangan dalam Al-Quran surat Thaha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunkan. Nah, nama lain dari Al-Quran itu adalah dzikr. Apa artinya? Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Itu sudah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, bahwa seseorang yang berpaling dari peringatannya, alias berpaling dari Al-Quran, maka kehidupannya begitu sempit. Apapun itu, dalam aspek kehidupannya. Dan juga di akhirat. Ya, yang keempat, itu bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya. Dalam Islam, akhlak itu begitu sangat penting untuk dimiliki manusia. Nabi Muhammad pun menyebutkan dirinya diutus ke bumi itu untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Orang yang memiliki akhlak yang baik mampu mengantarkan pada kebenaran. Jadi misal kita hidup masih mengerubungi lingkungan yang kurang baik untuk kita, pasti akan sulit rasanya menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Perlu teman-teman garis bawah ya. Lingkungan itu sangat berpengaruh dalam bergaul. Contoh, paling kalian sering dengar juga, kalau kita dekat dengan orang yang jual parfum, maka kita akan berkecipratan wanginya, ya kan? Nah, begitu pula dengan contoh-contoh lainnya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, itu tidak bersyukur. Ini yang jadi termasuk penyebabnya kesusahan dalam hidup manusia, yaitu tidak pernah mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Padahal ya teman-teman semuanya, rezeki itu sudah Allah atur semua sesuai porsinya masing-masing. Tinggal kita syukuri saja itu. Jangan cuma kita melihat orang yang di atas kita, melainkan tuh lihatlah di bawah kita. Masih ada yang lebih sulit dari kita. Tapi kalau kita melihat ke atas, itu untuk memotivasi diri kita agar lebih berkembang atau lebih semangat, ya nggak apa-apa. Gitu loh. Jangan lupa bersyukur. Karena bersyukur itu, tapi jangan lupa bersyukur kalau tidak tercapai yang kita inginkan itu. Kalau kita menjadi motivasi ya. Karena Allah punya rencana yang lebih indah dari apa yang kita rencanakan. Oke? Dan Allah juga menjanjikan bahwa dengan banyaknya kita bersyukur dalam hidup, niscaya nikmat kita akan dilipat gandakan. Tapi kalau seseorang tidak bersyukur pada Allah, maka nikmatnya akan selalu berkurang. Dan hidupnya ya udah cuma mengeluh aja. Nggak ada bersyukurnya. Nah, yang terakhir apa? Yang tadi sedekah. Yang keenam ini. Teman-teman siapa yang masih jarang bersedekah? Dengan alasan nggak ada uang lah, uangnya untuk keperluan lain dan lain sebagainya. Pasti pernah kan rasanya itu. Padahal dalam Al-Quran banyak ditemukan firman Allah yang memerintahkan kita untuk bersedekah dan membelanjakan sebagian harta yang kita punya itu di jalan kebaikan. Namun sayang, kebanyakan kita itu tidak menghiraukan perintah tersebut. Kita khawatir kalau bersedekah itu akan mengurangi jumlah harta kita. Padahal nggak gitu, teman-teman semuanya. Manfaat sedekah itu sebenarnya
akan kembali pada diri kita sendiri. Itu bisa jadi tabungan kita di akhirat. Dan nggak bakal habis kok hartanya, insya Allah. Itu Allah malah lipat gandakan apa yang kita sedekahkan. Tinggal bagaimana niat dan keyakinan kita saat melakukan sedekah tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya permasalahan manusia itu bisa mencakup banyak hal, ya kan? Masalah keluarga lah, masalah pekerjaan, masalah utang piutang, dan masalah-masalah lainnya. Nah, masalah-masalah tersebut tidak akan ada habisnya. Tinggal bagaimana ia berusaha dan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu ibadah yang menjanjikan pelakunya memperoleh pertolongan dari setiap permasalahannya, yaitu dengan sedekah. Sedekah nggak harus kaya dulu kok. Sedekah seadanya aja yang kita punya. Misal ada dompet 1.000, 5.000, 2.000, nggak apa-apa. Sedekahkan pada orang yang memerlukan. Yang penting apa? Yang penting itu niatnya. Ya kan? Nah, dari sekian banyak penjelasan tentang hal-hal penyebab datangnya kesulitan yang kita alami, itu apa intisarinya? Ayo. Seluruh cobaan atau permasalahan yang kita hadapi, jika kita tidak dapat menyikapi dengan bijak, maka timbullah hati yang lelah. Teman-teman ketahuilah, semua ini jika kita kembali kepada Sang Kholik, Sang Pencipta kita, dan mengintrospeksi diri hubungan kita terhadap Allah, niscaya semuanya akan terasa ringan. Percayalah. Dan perlu diingat teman-teman semuanya, setiap cobaan, insya Allah itu ujian dari Allah agar makin meningkatkan kadar keimanan kita. Atau ketika mendapat masalah, berarti ada yang salah dari diri kita. Entah itu dari sholat, sedekah, dan lain sebagainya yang disebutkan tadi di atas ya. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita memperbaiki muamalah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo. Kalau sudah, ayo tingkatkan lagi. Kalau belum, mari sama-sama kita mulai dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Insya Allah kita dipermudah dalam urusan kita, dalam masalah kita. Apa kata Ustadz Ilman Fauzi? Berceritalah kepada Allah, Dia memang tidak memeluk ragamu, tapi Dia menenangkan apa yang ada di dalam hatimu. Asyik. Nah, ada satu lagi. Kalau bisa dicatat ya ini ya. Apa itu? Tidak ada yang menyayangimu selain Rabbmu. Tidak ada yang lebih mengetahui gundah gelisahmu kecuali Rabbmu. Dan tidak ada yang mampu mengangkat deritamu kecuali Rabbmu. Oke. Mungkin sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat pada semuanya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Akmal yang telah menyampaikan materi pada kajian hari ini. Semoga bermanfaat dan baik oleh kita semuanya. Baik, memasuki sesi yang berikutnya yakni sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya silakan ketik di kolom pesan. Jangan lupa sertakan nama dan asal grupnya. Bagi teman-teman yang mungkin ingin on mic silakan izin terlebih dahulu di kolom pesan untuk nanti saya persilahkan. Pertanyaannya tidak boleh melenceng dari pembahasan pada kajian malam hari ini. Baik, silakan yang ingin bertanya.
Afwan Ustaz, ini ada ya yang ingin bertanya. Apakah Ana izin untuk membacakan pertanyaannya Ustaz? Oke, siap. Masya Allah, baik. Assalamualaikum Ustaz, saya Asti Fahrani dari Ashburah 21. Izin bertanya Ustaz, kenapa orang yang benar-benar mau mendekati Allah selalu ada ujiannya? Dan bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas dan sabar ketika Allah memberikan ujian kepada kita? Syukron jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz. Fadl jawab Ustaz. Oke, sebentar saya baca dulu lagi ya. Oke, izin menjawab teman-teman semuanya. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya semua manusia pasti ada ujian dan cobaannya. Termasuk kita yang mendekatkan diri pada Allah itu ujiannya pasti berat-berat. Dulu teman Ana juga baru masuk pondok untuk memulai hafalan Quran. Seminggu setelah itu orang tuanya meninggal. Innalillahi. Nah, begitupun yang lainnya, masih banyak persoalan yang membuat kita itu diuji, apalagi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi perlu diingat teman-teman semuanya, ketika kita sudah melewati masalah dan cobaan itu, kita bisa melewatinya, insya Allah itu akan meningkatkan kadar keimanan kita. Oke? Gitu. Jadi pasti ada aja cobaannya, termasuk orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah. Nah, gimana caranya ikhlas dan sabar? Ya, kalau sabar itu tergantung kita. Gimana caranya? Caranya dengan banyak-banyak istighfar. Istighfar. Bahwasanya ini adalah ujian yang Allah kasih ke saya. Gitu. Dan percaya, meyakini bahwasanya di balik musibah ini akan ada hikmah di baliknya. Perbanyak berdoa, beribadah kepada Allah. Insya Allah kita bisa menjalani dengan ikhlas dan sabar. Syukron. Mungkin itu. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Baik, Masya Allah. Gimana Kak Ulfi? Sudah dipahami? Sudah terjawab pertanyaannya? Kak Ulfi, Kak Ra, Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa solusi dari kegundahan hati dan apa cara terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah yang tidak bisa kita selesaikan? Syukron, Fadl jawab Ustaz. Oke, izin menjawab semuanya. Munculnya gundahnya hati itu berarti ada yang salah dari diri kita. Mungkin sholat kita belum khusyuk. Mungkin kita kurang membaca Quran. Maka gampang tuh gundah dalam hati. Tapi kalau kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah, lebih meningkatkan ibadah kita dengan sholat-sholat hajat, tahajud, dan lain-lain, insya Allah gundah hati itu semuanya hilang. Oke? Dan cara terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Ini loh teman-teman semuanya. Semua masalah itu pasti ada jalannya. Atau gimana caranya untuk menyelesaikannya? Ya kita harus berusaha. Kita harus mencari jalannya. Dan jangan lupa berdoa, minta pertolongan kepada Allah. Sekiranya bukan masalah atau ini suatu tujuan yang tidak tercapai, yang kita mau tapi tidak tercapai, nah itu insya Allah kalau tidak bisa kita dapatkan, itu ada rencana Allah yang lebih indah.
gitu. Kalau masalah itu insya Allah semuanya terselesaikan. Mungkin selesai dapat datang masalah baru itu wajar. Setiap manusia pasti punya masalah masing-masing ya. Dengan apa kita menyikapinya, yaitu dengan cara memohon kepada Allah, tingkatkan lagi ibadahnya, ngajinya kuatkan lagi. Oke? Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Baik, pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, saya Latifatun Nazila dari Ashbur 2 Akhwat. Afwan izin bertanya, di era digital yang penuh tuntutan dan distraksi, bagaimana rasa lelah dapat menjadi batu sandungan dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah? Syukron. Fadol dijawab. Ini dapat menjadi batu sandungan ya. Gimana itu batu sandungan? Sandungan itu. Jadi gini ya teman-teman semuanya. Emang di era digital itu sangat sulit untuk istiqomah dalam kebaikan. Ada saja cobaannya. Ketika misal buka suatu aplikasi, muncul sesuatu yang tidak senonoh, itu suatu cobaan juga. Nah, gimana kita melewati itu semua? Ya kita setelah itu ketika melihat sesuatu yang tidak pantas, kalau bisa sesegera mungkin kita bertaubat. Langsung sesegera mungkin. Dan ketika kita melakukan masalah suatu dosa yang sama, nggak apa-apa, kita tobatin lagi. Ketika dapat cobaan, tobatin lagi gitu. Jadi Allah lebih suka orang yang gemar bermaksiat tapi dia bertobat daripada orang yang soleh tapi tidak pernah merasa salah gitu. Nah, di era digital ini sangat susah untuk istiqomah. Maka dari itu ketika kita berbuat salah, sesegera mungkin langsung bertobat. Oke? Nah, gitu. Bagaimana rasa lelah dengan menjadi batu sandungan dalam beribadah? Nah, rasa lelah itu pasti semua orang merasakan lelah ketika mendapatkan masalah. Nah, caranya ya itu beribadah kan, tadi mendekatkan diri pada Allah. Ini maksudnya batu sandungan ini Anda nggak paham nih, mungkin dituliskan lagi ya. Oke, Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Sebelumnya, Afwan Ustaz, ini masih ada beberapa pertanyaan. Apakah pertanyaannya mau dilanjutkan atau dicukupkan saja di sini? Mungkin dibacakan dua lagi lah. Dua, Masya Allah. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya, Ustaz. Assalamualaikum, Afwan izin bertanya Ustaz, saya Ika dari Ashbur Ahwad 2. Gimana cara mengatasi iman kita yang kadang masih naik turun, apalagi di saat kita dalam keadaan down? Masya Allah. Fadil jawab Ustaz. Allah itu maha membolak-balikan hati. Mungkin kita paginya masih beriman ketika kita diberikan nafsu syahwat, malamnya tidak beriman lagi. Gitu. Nah, naik turunnya ini itu pasti ada saja suatu cobaan. Tapi gimana caranya kita untuk mengatasi semua itu ketika kita mendapatkan hasrat syahwat dalam pikiran kita? Bayangkan saja besok kita akan mati gitu. Kalau kita bayangkan itu dalam pikiran kita, insya Allah
itu tidak akan terjadi. Gitu teman-teman semuanya. Bayangkan saja, kalau besok mati gimana? Atau seketika, bukan besok, seketika. Ketika kita mau melaksanakan maksiat itu, seketika Allah matikan kita. Ayo. Makanya itu kalau sudah kita tanamkan dalam pikiran kita seperti itu, insya Allah kita terjauhkan dari segala kemaksiatan. Nah, gitu ya teman-teman semuanya. Naik turun tuh ada saja. Tapi apa kata Allah? Ayo hambaku, bertobatlah. Gitu. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kita ketika melakukan kesalahan itu pasti manusia setiap harinya melakukan kesalahan. Tapi kita yang bisa kita perbuat apa? Jadi ya sholat taubat. Taubati. Jangan sampai kita merasa lelah untuk bertobat. Gitu ya teman-teman semuanya. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohma Amelia dari Ashbullah Kawat 2. Alfon izin bertanya, bagaimana menyikapi ketika kita diremehkan pada saat kita masih masa berproses? Kan itu biasa merusak mentalnya. Syukran Ustaz. Fadil dijawab. Gini loh, izin menjawab teman-teman semuanya. Ketika kita diremehkan oleh seseorang pas kita lagi berproses, intinya itu kita jangan hiraukan perkataan orang-orang. Biarkan mereka ngomongin apa gitu. Kita tetap fokus pada diri kita. Kita tingkatkan lagi value kita. Omongan orang biarin saja. Nggak mungkin dia setiap hari membicarakan kita. Karena setiap orang itu pasti ada masalahnya masing-masing gitu loh. Ada kegiatan masing-masing. Nggak mungkin dia 24 jam besok dia ngomong lagi, besok ngomongin kita. Enggak. Ketika dia meremehkan kita, kita cuma sabar, tunggu aja, buktikan. Buktikan kalau kita itu punya value yang tinggi. Kalau bisa merusak mental, itu sebenarnya tergantung seseorang ketika diremehkan. Nah, yang harus kita menyikapi ketika kita diremehkan, yaitu kita jangan dengarkan perkataan orang lain sehingga kita tidak rusak mentalnya. Ya, oke, paham ya? Itu teman-teman semuanya. Baik, Masya Allah, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Baik, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, semua pertanyaan telah dijawab oleh Ustadz Akmal. Semoga bermanfaat dan dapat